respond to prevent, ya kan gitu. Dan ini memang sudah dirasakan keberhasilannya pendekatan One Health. Nah, aplikasi One Health dalam kesehatan nasional ini misalnya penanggulangan penyakit zoonosis ya dengan kolaborasi lintas sektor, kasus penyakit zoonosis seperti COVID ya, rabies, flu burung, SARS dulu ya atau Mpox dapat lebih efektif dengan pemantauan ke pengendalian tingkat sumber penularan sebelum mencapai manusia. Ini adalah sekarang di Kemenkes sudah hampir semua penyakit-penyakit yang zoonotik ini memang dikaitkan dengan eh, apa kesehatan manusia ya. Lalu resistensi antimikroba yang sekarang menjadi heboh kan. Bagaimana dokter-dokter hewan dalam mengontrol penggunaan antibiotik. Sekarang antibiotik banyak dijual tanpa resep. Akhirnya jadi resisten antimikroba. Jadi artinya apa obat-obat antibiotik itu banyak dijual bebas di apotek. Nah pertanyaannya apakah obat yang dijual bebas itu asli atau tidak kan itu pertanyaan lain kan. Karena masih ada mafia-mafia yang memasukkan obat sekarang. Ya saya kira bukan hanya di Jakarta, mungkin di daerah juga ada. Itu dosa besar lah orang yang memasukkan obat. Orang yang sakit, kasih obat palsu. Ya, gitu. Jadi ini adalah. Kemudian pemantauan dan manajemen lingkungan. Aplikasi dalam mencegah masalah kesehatan akibat degradasi lingkungan, pendekatan One Health menekankan pentingnya menjaga ekosistem yang sehat. Perubahan iklim yang sekarang ini kita rasakan, ya makin panas, kemudian tiba-tiba ada angin ribut kan begitu kan, hujan yang ada semacam ada hujan es. Nah ini ada karena memang perubahan iklim yang cepat membutuhkan koordinasi yang baik untuk mengelola penyimpangan dalam kesehatan publik, kesehatan masyarakat. Kemudian aplikasi lainnya peningkatan sistem pengawasan integrasi data dan pelaporan dari sektor kesehatan, hewan, manusia, dan lingkungan dapat memberikan gambaran yang berkomplit tentang ancaman kesehatan yang sedang berkembang. Nah, mudah-mudahan kalau ini semua daerah bisa melakukan ini, integrasi ketiga unsur ini, saya pikir apa menjalarnya penyakit-penyakit ya, apa, contoh di Bali sekarang rabies penanganannya dengan pendekatan One Health. Ya, ini ada bagaimana tantangan strategi penerapan One di daerah? Tantangannya keterbatasan sumber daya, perbedaan prioritas kebijakan antar sektor. Bukan prioritas dinas peternakan, dinas kehewanan, itu ya bukan prioritas antar kesehatan. Kita kendala koordinasi. Ini tantangan yang dihadapi ya untuk menerapkan One Health. Strateginya bagaimana baiknya? Misalnya daerah mengadopsi kebijakan kesehatan berbasis bukti yang melibatkan peran masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Edukasi publik tentang One Health dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di berbagai sektor akan sangat membantu optimal informasi pendekatan. Adalah memang harus terus-menerus ada edukasi, bukan hanya kepada publik, tapi juga kepada pemangku kepentingan berkaitan ketiga sektor tadi, ya, hewan, manusia, dan lingkungan. Ya. Nah, kalau kita kumpulkan di Dinas Kesehatan Daerah tuh ada Dinas Kesehatan, ada Badan Lingkungan Hidup, lalu ada Dinas Peternakan atau Dinas Kehewanan kan begitu kan. Yang ketiga itu mungkin eh, ada yang sudah secara rutin ketemu untuk mengatasi berbagai. Itu satu lagi mungkin Badan Bencana ya, Badan BPBD, misalnya itu. Saya tidak tahu nanti Anda bisa cerita lah dalam diskusi bagaimana pengalaman di masing-masing daerah ya. Ini contoh aplikasi Indonesia, program pengawasan rabies yang melibatkan tenaga kesehatan, hewan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Mungkin belum semua, tapi misalnya di Bali itu sudah pendekatan One Health. Kemudian di Tasik, ya, rabies juga cukup banyak. Lalu peningkatan kesadaran publik ya, mengenai resistensi antimikroba melalui kampanye kolaboratif antara Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan Lingkungan Hidup. Cuman tadi eh, tidak sinkron karena bukan prioritas oleh kementerian lain.
Implementasi program deteksi dini penyakit zoonosis di wilayah dengan potensi wabah tinggi, seperti di daerah perbatasan atau pusat peternakan. Ini juga menjadi Recording in progress. gitu ya. Ini contohnya, program pengendali rabies, penyakit zoonosis yang cukup mematikan. Ya. Di Bali, kasus rabies meningkat pada hewan liar, terutama anjing yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ini contoh, misalnya di Nias dulu ada dokter mati hanya karena rabies ya, karena digigit anjing atau muntahan anjing, ini enggak. Nah, penerapan One Health, pemerintah Bali bersama dengan Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan beberapa organisasi internasional menerapkan strategi pengendalian rabies melalui vaksinasi massal pada anjing, edukasi masyarakat, dan peningkatan pemantauan kasus gigitan. Saya nggak tahu kok Bali banyak rabies ya, karena mungkin banyak anjing ya. Program vaksin anjing secara besar-besaran berhasil menekan angka rabies dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi hewan sebagai perlindungan kesehatan manusia. Ini adalah contoh program pengendalian rabies di Bali. Lalu pengendalian flu burung H5N1 waktu itu ya, menimbulkan risiko besar bagi manusia dan industri peternakan. Ya, penyebaran ini seringkali terkait dengan peternakan unggas yang kurang bersih atau kontrol yang minim. Penerapan One Health termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand mengembangkan untuk pengawasan dan kontrol. Ini mencakup pemantauan ketat pada peternakan unggas, ya, bersihan, ya, vaksinasi dan segala macam. Kolaborasi untuk kesehatan hewan, peringatan ini untuk mencegah penyebaran virus ke manusia. Hasil pendekatan ini menurunkan resiko transmisi lintas spesies dan kuat ini. Flu burung alhamdulillah tidak sampai ke manusia ya. Meskipun ada yang tertular manusia, tapi tidak ada penularan dari manusia ke manusia sampai sekarang. Kita doakan saja supaya. Yang repot itu kan seperti apa COVID-19 kan, jadi akhirnya antar manusia kan, akhirnya awalnya dari, kalau lihat dari di Wuhan di Cina itu kan karena kelelawar dia, atau ada yang bilang dari apa binatang apa dia di Timur Tengah sana ya, onta atau apanya, lupa. Oke, ini antimikroba di Eropa ya, menjadi ancaman global AMR ini. Antibiotik secara berlebihan pada hewan ternak mempercepat resistensi yang berdampak pada aktivitas antibiotik untuk manusia. Penerapan One Health, negara-negara Eropa menjalankan program European Union One Health Action Plan yang melibatkan pemerintah yang diciptakan masyarakat medik untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Langkah-langkah termasuk pemantauan ketat penggunaan antibiotik pada hewan, peraturan dan kesehatan publik. Hasilnya, program ini berhasil mengurangi jumlah antibiotik yang digunakan pada hewan ternak dan hewan pelajar. Jadi artinya, memang ada beberapa yang keberhasilan dari pendekatan tadi. Ya. Ebola di Afrika Barat ini adalah wabah Ebola pada misalnya seringkali dimulai dari penularan antara hewan liar seperti kelelawar atau primata ya ke manusia. Deteksi dini dan respons cepat diperlukan untuk mencegah penyebaran luas. Penerapan One Health, WHO dan FAO berkolaborasi dengan pemerintah lokal untuk mengimplementasikan sistem pemantauan kesehatan hewan dan pemahaman komunitas mengenai risiko zoonosis. Ya. Program ini juga melibatkan pendidikan tentang cara menghindari kontak hewan liar yang berisiko tinggi. Ini adalah, alhamdulillah Ebola nggak sampai ke kita. Pendekatan ini mungkin dari dirinya intervensi cepat untuk mengubah, mengatasi wabah yang besar sehingga mulai punya dampak bola pada populasi manusia. Bisa ditekan ya, tapi itu di Afrika menjadi masalah besar ya. Kan sempat rame kan Ebola masuk ke Indonesia, tapi alhamdulillah tidak. Lalu di Amerika ini, di Zika ya, penyakit oleh faktor nyamuk ya, terkait erat dengan lingkungan. Itu. Di Amerika Serikat ada Commonwealth Disease Center di Atlanta, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Lingkungan lokal untuk mengolah habitat nyamuk dengan lebih baik. Pendekatan melibatkan pemantauan intensif dan program pembersihan lingkungan
penyuluhan masyarakat tentang pencegahan gejala serta pengembangan obat-obatan dan vaksin. Hasilnya dapat mengurangi kejadian penyakit tular vektor di area rawan. Kita memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan bisa mengaruh kesehatan masyarakat. Ini mudah-mudahan di kita pun juga pengelolaan lingkungan kita memang harus ke sana karena yang untuk ngurusin lingkungan di dinas kesehatan atau di kementerian kan itu sebetulnya bagaimana menyehatkan lingkungan kan supaya yang hidup di atas lingkungan itu akan sehat kan baik manusia maupun hewan ya kan apakah kita sudah sampai sana kita bisa nilai sendiri lah ya. Nah, penerapan One Health terbukti efektif dalam mengatasi masalah kesehatan yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor ya. Konsep ini sangat relevan di Indonesia untuk menghadapi tantangan kesehatan dan penyakit yang terkait dengan lingkungan. Dengan pendekatan One Health, Indonesia dapat memperkuat ketahanan kesehatan nasional maupun daerah, terutama dalam menghadapi ancaman kesehatan baru yang kompleks dan integrat. Kita banyak penyakit-penyakit yang sifatnya pandemi juga akan muncul kembali ya, penyakit-penyakit karena perkembangan perubahan iklim dan nyamuk aja sekarang udah bisa di daerah dingin kan, tidak hanya di daerah tropik tapi juga di daerah-daerah yang puncaknya udah banyak nyamuk sekarang karena ada perubahan iklim. Ya, bagaimana hubungan One Health dengan SDGs? Ya, ini One Health memiliki kaitan yang erat dengan Sustainability Development Goal. Yang One Health menekankan pada integrasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sangat relevan untuk mencapai SDGs yang mencakup berbagai aspek. Ya. Pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini contoh-contoh saja yang ingin saya sampaikan. Zero hunger, ya, tanpa kelaparan. Mendukung ketahanan pangan, melalui kesehatan hewan dan lingkungan. Dalam peternakan, kesehatan hewan yang baik akan mendukung produktivitas pangan dan mengurangi resiko penyebaran penyakit zoonosis. Kita kan Presiden mencanangkan akan swasembada pangan. 4-5 tahun pemerintahannya mudah-mudahan bisa swasembada pangan. Jadi kita doakan saja. Dengan memastikan praktek peternakan berlanjutan dan aman, membantu pencapaian ketahanan pangan yang lebih baik dan mendukung ekonomi. Ini contohnya, banyak negara telah meningkatkan ketahanan pangan melalui kebijakan subsidi pertanian, program penyuluhan, dan teknologi yang membantu petani kecil. Hal ini dapat pengurangan prevalensi kelaparan. Yang tragis kemarin, pemerintahan kemarin subsidi pupuk dicabut kan. Jadi tidak bagaimana kalau subsidi pupuk dicabut kan jadi mahal. Sekarang makanya jangan heran kalau beras jadi mahal. Subsidi pupuk dicabut di petani-petani kasihan juga. Ya. Sekarang beras kan makin mahal. FAO melaporkan ada penurunan angka kekurangan gizi global meskipun masih dapat tanam signifikan karena daerah-daerah konflik ya perubahan iklim. Ini ada beberapa, ada 6 misalnya. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. One Health berperan dalam menjaga kesehatan manusia melalui pencegahan penyakit zoonosis seperti COVID, rabies, flu burung, contohnya. Benar berasal dari hewan bantu mencegah wabah dan menjaga kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi ini tentu akan mendukung dalam yang komprehensif ya, mulai dari pengawasan penyakit, vaksinasi hingga pencegahan AMR ya, yang dapat mengancam kesehatan global. Di kecamatan ini masih angka kematian bayi, ibu, peningkatan akses pelayanan primer dan utamanya vaksinasi global. Seperti polio dan malaria mengalami penurunan secara signifikan di banyak negara. Kita muncul kembali kemarin kan, juga terjadi peningkatan dalam akses terhadap pengobatan HIV dan penyakit lainnya melalui pemerintahan global. Ini lanjut ya, masih masih kedengar ya, masih semangat ya. Masih, Pak. Masih Pak. lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Clean water and sanitation ya, mendorong perlindungan kualitas air dan sanitasi yang baik untuk kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Anda bisa bayangkan kualitas air yang diminum oleh hewan dan manusia akan mempengaruhi kesehatan kan? Bisa menyebar, bisa lintas spesies. Melalui praktek kebersihan lingkungan yang lebih baik dan manajemen limbah yang terintegrasi,
One Health membantu mengurangi pencemaran dan menjaga kebersihan sumber air. Jadi artinya One Health itu di dalam SDGs itu sangat penting ya. Dari 17 indikator itu ada 6, kalau 6 indikator SDGs yang punya peran One Health-nya. Banyak negara telah memperluas akses air minum yang aman dan layanan sanitasi dasar. Di data WHO, akses terhadap sanitasi dasar meningkat di banyak negara berkembang, meskipun masih terdapat kesenjangan di wilayah pedesaan. Kita juga masih tinggi, masih sekitar belum 100% ya, di perkotaannya belum, apalagi di pedesaan. Ya, untuk mencapai station water for all. Ya. Di ini SDGs 6 tadi 236 ya. Perubahan iklim ya, climate action ya, action. Dampak sini terhadap pola penyakit, distribusi spesies dan secara keseluruhan. Itu bisa dirasakan oleh kita kan, kekeringan di mana-mana ya. Atau banjir di mana-mana ya. Di tempat lain di Aceh ya, kemudian di tempat lain ada banjir ya, tapi di kita masih kekeringan. Di tempat lain di berbagai negara yang tadinya nggak pernah banjir, kebanjiran kan gitu. Typhoon ya, angin ribut di Filipina ya kemarin, di Vietnam ya, kemudian di Thailand ya, di Jepang, itu merenggut nyawa banyak ya. Kita presiden memerintahkan bahwa membantu bawa helikopter untuk membantu yang. Nah, One Health mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pemantauan pengelolaan interaksi manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi artinya melalui kolaborasi global untuk memitigasi dampak perubahan iklim serta mengurangi resiko penyakit menyebabkan perubahan habitat hewan. Ya. Ini One Health berkontribusi pada aksi iklim yang lebih holistik jalan dengan SDGs 13. Ini penangguhan ada komitmen internasional melalui perjanjian Paris ya. Ini para presiden, ini tahun 2018, kesepakatan yang dulu pernah di Bali, zaman Pak SBY ya, ada pertemuan soal lingkungan itu, bukan emisi karbon. Ya. Negara-negara seperti Uni Eropa telah mencapai penurunan emisi karbon. Yang bandel itu Amerika ya, Amerika itu nggak mau patuh pada perjanjian-perjanjian ini. Padahal paling besar dia mengotori bumi ya, dia nggak ngaku aja. Untuk menghadapi dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut dan peningkatan suhu. Tingkat lokal, beberapa negara mengenai penanganan perubahan iklim dalam berbagai pembangunan. Ini yang memang kita apakah sudah saya lihat di nasional ya baru seminar ya, baru, tapi belum sampai implementasi yang mendasar. Pendidikan edukasi iklim sudah mulai, tetapi masih belum, apalagi di daerah ya, masih belum mendasar lah ya untuk menangani perubahan iklim ini. Jadi live online ya, SDG 15 menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Ya. Ini adalah eh, apa, ekosistem daerah ya, daratan ya. Mengurangi risiko penyakit zoonosis dan keseimbangan ekosistem. Pengurangan keanekaragaman hayati meningkatkan risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia. Ini adalah program konservasi dalam kerangka One Health membantu mengurangi daratan yang sehat, mencegah eksploitasi habitat hewan, promosikan keanekaragaman hayati, mendukung penyakit. Ini upaya konservasi meningkatkan keanekaragaman hayati telah menghasilkan perluasan area konservasi, pengurangan deforestasi, dan hutan yang berkelanjutan. Nah, di Indonesia ini kita malah jadi sebaliknya, yang ekosistem daratan itu yang tadinya sawah menjadi pemukiman kan gitu kan. Ini juga kita evaluasi kembali kan. Kenapa kok hutan-hutan kemudian jadi rumah ya, berdiri timbul malaria ya. Di IKN itu mungkin juga banyak malarianya tuh. Nyamuk karena hutannya dibabatin jadi gedung, jadi istana, tidak dipikirkan bagaimana dampak terhadap habitat nyamuk di sana kan. Akhirnya nanti mudah-mudahan bisa teratasi. Eh, ini adalah membantu menekan angka deforestasi negara tropis dengan spesies langka dan ekosistem yang rentan.
Ini RED ini banyak dibantu oleh berbagai organisasi internasional untuk di Kalimantan. Ini karena Kalimantan itu adalah paru-paru dunia, banyak hewan-hewan yang terpinggirkan karena kebakaran, takutlah ya, kebakaran hutan. Ini adalah negara-negara kita ya, Brasil, Indonesia, Brasilia, macam. Ini adalah. Kemudian yang terakhir, partnership for the goal ya. Ini adalah kemitraan global ya, mengadakan kolaborasi lintas sektor ya, sangat penting dalam mencapai berbagai target SDGs ya. Dia artinya One Health ini apa, indikator yang 17, ada 17 semuanya kan. Tapi tidak semua bisa ini. Tapi paling tidak apa, melalui kemitraan yang kuat ini mudah-mudahan ini kita bisa berhasil ya. Karena MDGs kita tidak berhasil ya. Kita tidak mencapai medium development goal itu yang berakhir tahun 2015, yang ini kan berakhir 2030, tinggal 4 tahun lagi ya, tinggal 5 tahun lagi. Nah, ini pencapaian utama meliputi penguatan kolaborasi antara lintas sektor pentahelix lah, Global Partnership for Sustainable Development. Itu kita ada lembaga kemitraannya di tingkat dunia, alokasi dana, teknologi, ini program-program Global One Global Network global, contoh nyata dari tentang mendukung SDGs. Ini adalah misalnya banyak apa network ya, misalnya apa tuh yang apa membantu apa vaksin kita juga banyak yang dari berbagai negara-negara tapi dikelola oleh sebuah foundation dunia ya. Nah, ini pendekatan One Health ini berkontribusi secara signifikan pada pencapaian itu, berkaitan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan integratif, One Health memastikan bahwa masalah kesehatan ini tidak dipisahkan dari kesehatan hewan, esensi pembangunan berkelanjutan. Ada contoh keberhasilan SDGs dan One Health di Indonesia ya. Contohnya tadi penanganan rabies ya. Ini juga di Bali menurunkan angka kasus rabies melalui kerjasama internasional Kementerian Kesehatan, Pertanian, Peternakan, serta lembaga internasional. Ya. Ini akan mendorong pencapaian SDGs 3, kesehatan dan kesejahteraan. Edukasi masyarakat. Kemudian DBD ya. Ini di beberapa daerah ya. Melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembuatan PSN ya. Kemudian edukasi pada masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini juga ini ya, mencapai untuk akses air SDGs 6 dan SDGs 13. Ini adalah DBD karena memang DBD ini kan biasanya akan berkecamuk pada saat musim hujan ya, atau antara kemarau ke hujan. Itu yang sekarang ini sudah hujan mulai dikit-dikit sudah, karena DBD itu bukannya malah menurun, tiap tahun meningkat. Lalu pengendalian tuberkulosis pada peternak dan komunitas ini juga sudah diterapkan, menggabungkan TB juga menyerang hewan, terutama pada peternakan. Ya, TB juga. Jadi melalui pendekatan wahed sama dengan bagian kepentingan termasuk kesehatan hewan dan peternak. Upaya ini tidak hanya menekan angka TB, tapi juga meningkatkan kesadaran tentang resiko zoonosis. Ini berkontribusi pada SDGs ya, 1 tanpa kemiskinan dan SDGs 3 kesehatan dan kesejahteraan. Jadi beberapa yang mungkin keberhasilannya belum optimal ya, tapi paling tidak sudah ada yang mulai di beberapa daerah. Mungkin di tempat Anda yang sudah melakukan ini bisa cerita. Lalu ada yang disebut pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah pertambangan. Ini pertambangan nikel ya di Kendari, di Sulawesi Tenggara atau di Maluku Utara ya. Melakukan untuk memantau pengelolaan air. Kemudian di mana? Di Bangka Belitung itu juga kan penggalian-penggalian untuk timah itu kan akhirnya kan nggak diuruk ya, itu juga beresiko pencemaran ya, resiko nyamuk-nyamuk malaria ya.
Ini memang bagaimana lokasi-lokasi pertambangan, penggalian maupun apa ya peningkatan eksplorasi tambang itu akan akan merendahkan kualitas lingkungan. Jadi kolaborasi yang saya lakukan lebih baik dalam mendukung upaya SDGs di Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan, ya, yang mudah-mudahan Anda mungkin sudah dengar atau sudah melakukan, tapi saya ingin dalam waktu setengah jam ini kita diskusi. Ibaratnya efektif dari One Health dan beberapa SDGs menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lintas sektor memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan. Jadi intinya adalah kerjasama lintas sektor, ya. Kerjasama lintas hal. Meski telah tercapai keberadaan dan kemajuan, tantangan masih ada, terutama terkait dengan disparitas antar negara maju, bahkan daerah, ya, dalam pencapaian SDGs ini. Kementerian Desa membuat indikator SDGs desa, tapi saya tidak tahu mengukurnya bagaimana itu. Saya pernah ikut rapatnya, saya bilang ini agak susah nih, karena per desa harus mengukur 17 indikator itu kan. Mudah-mudahan dengan Kementerian Desa baru ini, 2 tahun yang lalu lah mereka mengembangkan SDGs desa. Oke, mungkin sampai situ dulu. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan Anda, ya, yang mungkin yang sudah melakukan di beberapa tempat Anda bisa share di di ini, karena One Health itu memang dirasakan penting, ya, untuk karena di beberapa tempat, misalnya di pedesaan aja, itu miara ayam, miara kambing, miara kerbau jadi satu rumah kan, di bawahnya kandang kan, kalau di beberapa tempat, kalau saya lihat di Sumatera, ya, di Sulawesi itu kan di bawahnya kambing. Apakah kambing itu akan nggak mengotori? Kan pasti mengotori kan, itu misalnya. Atau mungkin ayam, ya, ayam juga akan berpotensi untuk kotorannya akan. Bagaimana ayam-ayam itu juga dia bisa, sebenarnya kesadaran masyarakat lah bahwa penyakit-penyakit yang berbasis hewan itu memang bisa dicegah dengan interaksi hewan, manusia, dan lingkungan itu memang seimbang, ya. Karena kalau dikotori oleh kotoran ayam, tentunya lingkungan kita juga jadi nggak bagus kan buat manusia. Oke, silakan. Kalau ada yang komentar, ada yang bertanya, ada yang mungkin sharing di berbagai daerah yang sudah melakukan itu. Silakan. Yo. Silakan. Dari mana aja, dari terserah, dari ibu atau dari bapak. Mungkin saya tanya, siapa yang baru dengar One Health? Ada yang baru dengar? Pak Frit, sudah dengar ya? Sudah lama ya? Silakan Jujur Pak. ini baru pertama, Pak. Ya, Memang ada beberapa teman yang sudah pernah mengikuti pelatihannya, terutama di bagian surveillance sama zoonosis itu pernah mengikuti pelatihannya. Kalau nggak salah itu dari BK Ciloto yang mengadakan pelatihan ini. Dan ini mungkin bagi saya ini adalah hal yang baru, Pak. nah, gimana? Anda bisa cerita di daerah, Anda kan bukan di Maluku ya, apa di Maluku Utara ya? Maluku, Pak. Maluku ya? Oke, silakan Pak. Apa Ya, yang bisa di-share? ya kalau saya lihat konsep One Health bagus sekali. Kami masih terkendala dukungan terutama lintas sektor bagi kami dalam hal pengendalian rabies di daerah kami di Kota Ambon. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau saya lihat di kami di Kota Ambon, peternakan itu adalah satu bidang dari dinas. Jadi kalau di wilayah kabupaten lain mungkin peternakan itu adalah sebuah dinas, tetapi di
kami peternakan tuh hanya bidang dari Dinas Pertanian, Iya. dan karena hanya sebuah bidang, mereka punya kebijakan untuk pengendalian hewan itu sangat minim, karena dari sisi pembiayaan secara anggaran mereka hanya sebuah bidang. Masalah rabies di Kota Ambon masih sangat tinggi, dan dari Dinas Peternakan itu dari bidang peternakan itu melaksanakan vaksinasi belum bisa mencakup semua eh, hewan penular yang ada di sana di kami, dan terkadang vaksinasi itu bagi hewan itu tidak berjalan setiap tahunnya. Dan pernah ada rencana untuk pembentukan puskesmas hewan di Kota Ya. Ambon, tetapi sampai sekarang belum terrealisasi. Kalau saya dulu waktu sekolahnya di Bali itu lengkap dari puskesmas hewannya sampai rumah sakit Rumah hewannya sakit. semua Wah, ya. tersedia. Dan mungkin karena di Bali itu daerah pariwisata, di mana di sana tinggal banyak sekali ekspatriat yang punya perilaku sayang terhadap hewan peliharaan. Jadi masyarakat di sana itu punya terbudaya juga untuk mengikuti gaya hidup para Ya. ekspatriat itu, sehingga saya lihat kalau dari sisi kesehatan hewan memang kita kalau mau lihatnya ke Provinsi Bali, Pak, seperti yang tadi Pak Wadrat sampaikan. Terima kasih. Ya, memang terus terang saja di berbagai kota besar bahkan belum banyak yang peduli terhadap kesehatan hewan, gitu. Meskipun sekarang banyak yang orang melihara kucing, melihara anjing, ya, melihara kelinci, tapi terbatas itu. Ini bagi masyarakat yang peternak ayam, ya, yang ayam kampung, yang jadi satu dengan rumahnya, jadi kandang dari rumahnya, ya, itu nggak sampai ke sana. Bahkan dokter hewan pun juga belum banyak terpapar hewan health ini. Saya kan punya teman dokter hewan, ya, karena saya punya peliharaan kucing, karena saya mesti diskusi dengan dia. Ini mestinya dia harus komunikasikan bagaimana supaya meskipun flu-nya kucing kan bisa nular juga ke flu kita kan. Nah, ini- jadi memang ini komitmen politik, Pak. Jadi kalau di situ banyak hewan, lalu kemudian tidak ada puskeswan, tidak ada, dan nggak usah rumah sakit hewan lah. Paling tidak di satu kabupaten ada satu puskeswan aja udah luar biasa. Ya. Bahkan di daerah kota-kota besar juga belum semua, ya. Bahkan rumah sakit hewan pun belum tentu ada. Di Jakarta ada memang, tapi di kota-kota lain belum tentu ada. Ini menunjukkan bahwa komitmen politik, ya, dari kepala daerah yang eh, sadar tentang pentingnya One Health belum sampai ke sana. Ya, itu memang mungkin tahapan kita baru situ, Pak. Jadi saya kira mungkin ini momentum cukup baik pada saat pilkada besok kan, sebetulnya kita bisa kasih input mereka, misalnya gitu. Tuh. Maluku kan ada pergantian, ya, pilkada gubernur maupun wali kota, ya. Iya, Jadi Pak. momentum juga baik, yang hal-hal yang baik untuk kesehatan kita bisa sampaikan, kita titipkan, ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Frid. Ada lagi silakan kalau ada yang mau sharing, silakan. Izin Pak, Ya, monggo, silakan Bu. dari Ambon juga sama-sama Pak Frit. Pak Ambon. Frit di dinas tapi saya di puskesmas Pak. Oke, Iya, gimana Bu? ini terkait dukungan lintas sektor terkait teman kami. Mm-mm. eh, Ketika kami misalnya rapat 3 bulanan, kita selalu undang Hmm. itu lintas sektor terkait. Tapi dalam hal pelaksanaan, memang hanya banyak masukan, tapi untuk actionnya itu yang susah. NATO, ya. Itu itu tantangannya Pak. Ya. Sementara kalau misalnya peningkatan rabies di Kota Ambon, mereka selalu eh, tetap ke orang kesehatan, padahal kita kan mengurus manusianya, bukan binatang. Nah itu Pak yang mungkin masih jadi kendala di kita Kota Ambon, wilayah kita, wilayah kerja kita seperti Ya, itu. ya, ya, itu memang saya kira banyak dihadapi di berbagai daerah, ya, kota-kota, ya. Eh, Rabies kok yang disalahin Orang puskesmas Pak, Desmas kan, padahal kan itu bukan karena di situ ada anti rabiesnya kan,
Padahal Iya, antibiotik kan belum tentu sedia terus selalu kan. iya. Kadang-kadang habis juga. Iya. Ya, ya gitulah Bu. Jadi ini komitmen politik sebetulnya. Ya. Iya, Sebetulnya bisa disadarkan melalui kampanye-kampanye pilkada yang akan datang ini juga bisa momentum yang kuat ya untuk menyampaikan mungkin pada saat ada dialog, pada debat itu bisa dipertanyakan untuk bagaimana kesiapan calon paslon untuk menghadapi ketiga ketiga sektor ini kan, lingkungan, hewan dan manusia. Oke, makasih Bu. Silakan tempat lain. Izin Pak, Ya, gimana Bu? saya dari Kabupaten Lamandau. Kebetulan kalau untuk di Kabupaten Lamandau sendiri sebenarnya sudah ada perda tentang penertiban untuk untuk yang punya hewan peliharaan anjing, Pak. Karena sudah beberapa kali terjadi, kadang terjadi KLL karena nabrak anjing atau juga kayak kejadian digigit anjing seperti itu. Tapi akhirnya itu juga tidak bisa berjalan karena sepertinya kalah dengan kekuatan masyarakat yang ngotot. Misalnya kalau sudah ada kejadian digigit anjing, atau misalnya ada orang tabrakan karena anjing langsung nggak ngaku itu bukan anjing saya seperti itu. Jadi akhirnya nggak berjalan itu perdanya Pak. Sudah terbentuk perda untuk apa teratur untuk punya anjing bahwa harus diikat atau dikandangin minimal kalau misalnya punya rumah di halaman sendiri ya tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Ya, Seperti itu Pak. ya memang ini pendekatan wahda ini memang perlu edukasi panjang ya, banyak pada masyarakat, pada para pejabat-pejabat publik yang harus diberitahu, harus diadvokasi. Ya nggak bisa dilepas begitu saja kan kalau memang ada perda. Nah kadang kan kalau urusan soal perda ini saya punya pengalaman kan kabupaten-kabupaten kota itu yang penting perdanya terbit, tapi infrastruktur untuk pelaksanaan perda itu tidak dipenuhi. Misalnya siapa yang mengontrol ya, kemudian apa sanksinya, kemudian kalau ada masalah tadi seperti tadi, bagaimana hukumannya? Ada nggak? Jadi kebanyakan memang targetnya terbit perda, tapi tidak diimplementasi. Sama seperti perda KTR kan begitu kan. Yang penting ada perda KTR, kawasan tanpa rokok, tapi Iya orang betul rokok Pak. nggak ada yang nebus, nggak ada yang negur, ya kan? Itu Betul Pak. Pak. Kalau Satpol PP disuruh negur pasti ngomongnya nggak enak, ih teman saya, nggak enak, ih tetangga saya, pasti gitu Ya. Pak. Ini pun begitu coba ini memang harus kesadaran massal ya soal pendekatan One Health ini memang harus pelan-pelan dan secara intens. Mungkin dari sini bisa apa yang bisa dilakukan? Paling nggak edukasi. Misalnya Anda mempunyai WA group bisa diedukasi ya untuk ini. Karena sekarang edukasi kan berbagai jalan ya, tidak harus penyuluhan, tapi juga melalui media lokal, atau media sosial ya yang bisa ini ya saya pikir. Karena ini terus terang saja di berbagai daerah bukan hanya masyarakat yang salah, juga kebijakan-kebijakannya belum sampai ke sana. Nah ini nanti ada latihan kasus lah bagaimana menyelesaikan itu. Karena bagaimanapun ini kalau iya kelihatannya mungkin belum banyak ya kasus-kasus penanganan, tapi sebenarnya udah cukup banyak penyakit-penyakit yang berbasis hewan kan. Zoonotik kan cukup banyak sekarang ya, bukan hanya nyamuk tapi juga tikus, anjing, ya kucing, ya kera dan segala macam itu sebenarnya cukup banyak. Perlu edukasi dan yang kesabaran ya, kesabaran untuk, tapi ya harus action ya. Jadi bukan NATO ya tadi sampaikan ini begitu rapat, tapi begitu pelaksanaannya nggak ada. Itu apa no action talk only ya NATO. no, not no action. Oke, silakan. Ada lagi pengalaman lah. Pak Semi, gimana Pak Semi di daerah Anda nih? Anda di mana sih? Saya lupa aja nih Pak Semi. Saya di Ambon Ini juga juga Pak sama Pak Ambon. Fritz. Ambon ya? Oh. Nah, Iya Pak. Cuma gimana mungkin pengalaman? mungkin saya tambahkan tadi sama Pak Fritz pas setelah Pak Fritz menjawab apa yang Pak Guru tambahkan, mungkin ini Pak untuk yang puskeswan itu kita baru ada di itu puskeswannya sudah ada Pak di itu apa? Puskeswan, Iya puskeswan. Pak. Ya tadi saya Oh. sudah komunikasi sama Pak Fritz tadi. Tapi dilengkapi dokter hewan dan paramedik hewannya enggak?
Itu yang saya belum tahu Pak, karena saya sempat lewat memang ada, tapi dia itu di tempat Ya. pemotongan hewan, khususnya di tempat Baru satu ya di Ambon ya. baru satu Pak, di apa Hmm. untuk khusus untuk sapi Pak. Tapi dokter-dokter hewan yang apa tempat-tempat kucing itu cukup banyak sih di Ambon, banyak nggak? Kalau kucing saya ada sih, tapi nggak banyak kucing sama Nggak banyak ya? Nggak, maksudnya dokter-dokter hewan praktek maksud saya. ada Pak, cuma nggak terlalu banyak gitu Pak. Nggak banyak. Kata cukup banyak nih, Iya Jabodetabek Pak. ini cukup banyak ya. Iya, dokter hewan kita juga belum terlalu banyak Pak. Mungkin sama juga mungkin nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Frits sama Ibu Yuli, karena kita satu daerah Pak di Kota Ambon. Itu kita pernah 2000 berapa saya lupa Pak, 2020 sebelum COVID kalau nggak salah. Hmm. Kita pernah di satu kecamatan itu di daerah bandara Pak. Itu inisiatif dari dan angkatan udaranya Pak. Mereka itu bikin semacam kesepakatan bersama. Jadi semua anjing yang sudah dikasih edukasi lah, sosialisasi seperti tadi Pak jelaskan, cuman ketika nanti ada anjing liar yang sampai dengan penentuan waktu batas akhirnya tidak ada yang punya, itu mereka sampai harus ditembak. Itu Pak. Itu cukup ekstrim waktu itu sebenarnya sih Pak. Tapi setelah komandannya pindah nggak jalan lagi gitu Iya. Pak. Gitu. Jadi memang yang tadi Bapak bilang itu memang ya banyak ke politiknya juga bisa kayak gitu, ada tergantung apa kayak gitu. Jadi sampai ada ekstrem kayak gitu Pak. Jadi ketika nggak ada lagi yang punya Tapi emang kejadian ditembak betul ya? sepertinya Pak, ada Wah, kayak gitu Pak. kasihan juga ya, padahal dia punya hak hidup juga hewan itu kan. Itu Pak. Ya sama yang tadi kayak dari ibu yang dari mana tadi itu, yang sebelum Bu Yuli kalau nggak salah atau setelah Bu Yuli itu, kalau di Ambon ya kayak gitu Pak. Kalau anjingnya pas dinabrak sama kendaraan baru ngaku punya, tapi kalau gigit orang nggak ada yang ngaku Pak. Gitu gitu Pak. Itu. Iya, iya, iya. Jadi, kayak gitu mungkin Pak Kodrat, cerita kita dari Ambon sama Pak Frits dan Bu Yuli. Makasih Ya. Pak Kodrat. Oke, makasih Pak Sami. Bu Sri Wahyuni ada yang sampaikan? Monggo. Silakan. Ini pengalaman Ibu di lapangan. Masih di mute tuh, Bu. Ya, monggo Bu Sri Wahyuni. Di mana Bu Sri Wahyuni? Di Kota Waringin Barat, Pak. Waringin ya. Kalimantan gimana ceritanya? Kalimantan Tengah. Iya, iya. Ya kalau untuk yang kayak apa pengalaman kita tentang yang rabies itu selama ini sih ini apa binatangnya tuh yang bebas berkeliaran, tidak ada pemilik ininya Pak. Terus gimana? Jadi agak susah ininya. Kadang kalau apa sih masyarakat yang kena itu gigitan binatang itu, nanti kan dia datang ke puskesmas seperti itu. Nah nanti kita tidak bisa menganukan yang binatang yang misalnya anjing tadi, tidak bisa kita melacaknya karena ya pasien yang datang itu hanya setelah kena gigitan, dan setelahnya kita tidak bisa melacak ke binatang yang menggigitnya, seperti itu. Agak susah untuk melacaknya. Jadi gimana? Jadi memang aturannya belum ada di sana. Padahal di Kalimantan cukup banyak rabies ya. Dibilang banyak tidak dong, juga sih. tapi selalu ada kasusnya. Iya, iya, iya. Tapi karena di hutan ya banyak ya. Oke. Karena terkadang perilaku punya anjing itu kan alasannya untuk menemani berburu, Pak. Sedangkan sekarang kegiatan berburu itu juga sudah tidak boleh. Karena merusak ekosistem, terutama kalau di Lamandau kan merusak ekosistem rusak. Nah, akhirnya hewannya nggak terpakai, ibaratnya gitu kan, Pak. Akhirnya tadi dibiarkan berkeliaran, seperti itu. Ya, tapi dia punya rabies juga, enggak? Enggak sih, Nah itu dia Pak. Terkadang pas gigit
katanya nggak apa-apa aja, biasa aja, atau kadang malah sudah rame duluan, seperti dibunuh duluan anjingnya Pak. Kalau sudah menggigit kemudian langsung dibunuh, sedangkan jadi kita nggak sempat PE ke anjingnya Pak. Saya tahu ya, sama. Tapi yang digigit terus fatal nggak? Adanya sempat sih beberapa kali nggak fatal Pak, memang tetap dapat VAR. Kita nggak bisa kirim otak anjingnya ke distanakan, Dinas Pertanian dan Peternakan, itu nggak bisa dilaksanakan. Oke. Itu materi saya kasih ke lewat chat itu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Sharing. Bu, siapa yang dari Sumatera ada nggak? Bu Nur Hayati, silakan Bu. Mungkin ada yang sampaikan. Izin Pak, kalau kami di Pania ini Pania nggak, Papua ya? ya Papua Tengah Pak, Ya, ya. di gunung. Kalau di sini, kalau anjing kasus rabies itu kayaknya belum pernah, belum ada Pak. Tapi kalau digigit anjing, iya. Di sini yang banyak berkeliaran sih babi begitu Pak, punyanya masyarakat. Apa itu? Babi Pak, Anjing itu? izin. Bayi? Yang berkeliaran banyak ini babi, dilepas begitu saja, babi ya. dibiarkan Babi. bebas. Iya. Oh, bebas ya. Jadi tapi nggak gigit deh ya. Iya. Tidak Pak. Tapi itu ada kandangnya kan babi itu. Kalau untuk eh, kalau di sini ada yang dikandangkan, tapi banyak juga yang bebas berkeliaran begitu Pak. Tapi dia merusak tanaman kan enggak? Kalau tanaman pasti ya, tapi kalau biasanya mereka berkeliaran itu di ini jalanan gitu Pak. Ya itu sama dengan masyarakat orang gitu, lalu lalang mereka di pinggir jalan kayak gitu. Jadi bagi Kalau yang di biasa ke nggak kebun gigit ya ya. pasti dirusakin, mereka punya ini juga Pak. Tapi memang sudah familiar dengan babi ya, Pak Nia ya. Iya Pak. Jadi kayak kalau di kita nih ada anjing, ada kucing ya gitu ya. Iya Pak. Di sini babi aja. Ya, ya. Ya. Kalau saya ke sana kaget juga kalau saya ngeliat babi berkeliaran ini kalau. Iya Pak. Oke, makasih Bu Fani. Ya, makasih Pak. Dari Sumatera ada yang sampaikan? Bu Widya Astuti ini dari mana Bu? Silakan Bu, sampaikan. Bu Astuti. Silakan Bu, monggo. Dari Jawa belum ada nih ngomong nih. Dari Kalimantan, Maluku, ya, dari Kalimantan sudah. Dari Sulawesi sama dari Jawa nih. Dari Sumatera belum ada yang ngomong nih. Silakan, silakan. Sambil saya buka absen ya. Nanti kesehatan lingkungan yang diisi ya. Silakan Bu. Baik Pak. Ya, silakan. Apa yang disampaikan tentang One Health nih? Ya, monggo Bu. Siapa Bu? Heeh. Ya. Tuh. Iya.
Mhm. Ya, seperti itu. Ya, ya, ya. Saya kira bagus tuh idenya. eh, Bagaimana One Health itu tidak melulu digambarkan yang sederhana ya dari rumah tangga ya. Tapi misalnya memelihara kucing karena ada tikus di rumah bisa teratur. Atau sekarang kan banyak tikus yang lebih berani daripada kucing ya. Ya, 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 itu. Ya, 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 dia berani. Ya, ya, ya. Oke, saya kira pendekatan bagus itu edukasi ya. Jadi mungkin sederhana ya dari hal-hal yang seperti itu. Pemahaman One Health itu bisa di ini, misalnya tadi melihara ayam, tapi manfaatnya juga makanan-makanan yang atau sisa ya atau bekas-bekas sayuran yang nggak terlalu biar bebek itu bisa dimanfaatkan ya. Bukan. Jadi saya pikir ini salah satu edukasi yang cukup bagus nih untuk memahami One Health ya untuk skala rumah tangga gitu ya. Kita pikir tinggal bagaimana para pejabat publiknya ini yang disadarkan bahwa pendekatan One Health itu bagaimana sebenarnya kita menjaga kelestarian ya antara hewan, manusia dan lingkungan. Serasi lah. Kalau lingkungannya baik ya tentu dua makhluk itu akan baik kan gitu. Tapi kalau salah satunya jelek itu bisa akan berpengaruh kan gitu kan. Misalnya hewannya berpenyakit, dia akan berinteraksi dengan manusia, bisa menularkan, bisa juga apa lingkungan kita bisa rusak kan karena itu. Oke, silakan. Ini pengalaman bagus Jambi ya. Jambi dari mana Ibu? Tadi? Oh, ya. Oke, oke dari ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Dari Kerawang ada nggak Kerawang? Ya. Oke, saya ingin menerangkan yang tugas itu dulu ya. Jadi ada 10 kelompok itu. Nanti setiap kelas, ini kan 2 kelas ya, kelompok 4 dan 5 ya. Ada ada apa? Ada itu itu saya ada satu size ya. Anda diharapkan bisa mengerjakan ya dengan kelompok ya. Ada ada 10 ya, ada 10 kelompok yang nanti dibagi saja. Pokoknya satu kelompok 5 orang lah ya. Jadi kalau misalnya lebih, nanti kan berulang yang kelompok 1 mungkin ada 2, kelompok 3 bisa pilih. Ini kelompok 1 tentang prinsip dasar One Health ya. Soal diskusinya jelaskan prinsip dasar One Health dan bagaimana prinsip ini diterapkan untuk mencegah penyakit zoonosis di Indonesia. Identifikasi sebenarnya 3 tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasi pendekatan One Health serta usulan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Tadi kan misalnya komitmen politik, kolaborasi lintas sektor yang belum jalan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kelompok kedua, kedengar suara saya ya? Bagaimana One Health berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan kesehatan dalam menghadapi wabah penyakit menular? Diskusikan kasus nyata nasional atau global atau daerah bahkan yang menunjukkan peran kolaboratif antar manusiawan dan dalam mengendalikan wabah. Pembelajaran apa yang dapat diterapkan di Indonesia? Ya, adalah nanti lokalnya ya nanti ya. Lalu yang ketiga, evaluasi peran pemerintah daerah dalam penerapan One Health di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan kesehatan daerah masing-masing. Apa serangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan program One Health?
dan bagaimana keterlibatan masyarakat atau organisasi lokal dapat diperkuat. Itu adalah contoh-contoh yang Anda bisa cerita apapun ya, dari pengalaman dari berbagai data di kabupaten kota masing-masing. Mungkin kalau 5 orang ya berarti salah satu kasus saja di kabupaten yang menjadi area diskusi. Kemudian yang kelompok 4, mengapa kolaborasi multisektor antar sektor kesehatan, hewan, lingkungan, dan pemerintah penting dalam penerapan One Health? Jelaskan bentuk kolaborasi yang efektif dan strategis komunikasi antar pendukung ketahanan kesehatan. Berikan contoh kasus yang menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat dijalankan secara efektif. Jadi dia. Kemudian kelompok 5, masa depan One Health di Indonesia untuk ketahanan kesehatan. Prediksi masa depan pendekatan One Health dalam perketahanan kesehatan nasional Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045. Apa saja inovasi, kebijakan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan One Health dapat memberikan manfaat optimal? Bagaimana peran generasi muda dalam berkelanjutan dalam keberlangsungan One Health di masa depan? Nah, ini penting ya. Kelompok 6, diskusikan bagaimana konsep One Health dapat meningkatkan ketahanan kesehatan satu negara atau daerah, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit zoonosis seperti COVID dan rabies. Ya, mungkin ada lagi, mungkin bukan hanya rabies, tapi juga penyakit-penyakit flu burung. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi pendekatan di Indonesia? Ya. Dan kelompok 7, peran Pemda dalam ketahanan kesehatan masyarakat. Dalam konteks One Health, bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dapat mengaruhi ketahanan kesehatan masyarakat. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan kolaborasi ini berhasil atau gagal di tingkat lokal. Jadi kalau berhasil bagaimana, kalau gagal bagaimana. Kelompok 8, bagaimana One Health mengatasi AMR. AMR merupakan salah satu tantangan kesehatan global. Bagaimana One Health berkontribusi dalam mengatasi AMR. Diskusikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi AMR dengan pendekatan One Health, terutama di sektor pertanian dan kesehatan. Kelompok 8. Kelompok 9, keseimbangan ekosistem dampaknya terhadap kesehatan manusia dan hewan. Keseimbangan ekosistem seringkali terabaikan dalam diskusi ketahanan kesehatan. Bagaimana pengelolaan keanekaragaman hayati dan pertanian dapat mendukung tujuan One Health? Berikan argumen terkait dampak terhadap kesehatan manusia dan hewan. Terakhir adalah One Health dan SDGs. Ya, identifikasi dan analisis keterkaitan One Health dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, misalnya SDG 3, SDG 6, SDG 13. Diskusikan bagaimana integrasi One Health dengan SDG dapat membantu mengatasi permasalahan kesehatan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jadi itu nanti kelas membagi 10 ya. Bagi 10 kelompok. Saya serahkan kepada ketua kelas. Tapi satu kan ada sekitar 50-60 ya. Kalau bisa ganjil ya anggotanya ya, jangan ganjil. Maksimal 5 lah ya. Gitu ya. Saya berikan waktu seminggu karena minggu depan saya masuk lagi. Selanjutnya nanti 2 bulan berikutnya mata kuliah lain. Kita nanti atur pada ujian akhirnya. Soal ini memang kan setiap sesi itu dosen memberikan tugas ya, itu akan dikalkulasi semuanya. Soal yang penting Anda membuat tugas ya, jangan sampai tidak membuat kelompok ya. Jadi nanti kalau ada 11 kelompok ya berarti yang satu kelompok yang bisa 2 topik. Maksud saya satu topik mengerjakan di 2 kelompok. Pilih aja Siap, Pak. Betul. Siap, Pak. Tetap hanya 5 orang. Kemudian di angkatan 4 juga begitu ya. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Siap, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Udah bisa di-download bahan saya? Bisa, Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah, Pak. Ada yang masih Pak Arif nih. Ada yang ditanyakan Pak Arif. Saya lihat kok kayaknya masih bingung nih saya lihat nih. Pak Arif dari mana sih? Masih mute tuh. Loh, kok hilang Pak Arif? Halo Pak, Arif dari mana Arif?